Shalom, kembali kita berjumpa di renungan singkat Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Pada kesempatan ini, kita akan belajar dari firman Tuhan tentang membangun karakter yang baik dalam hidup kita. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas perlindungan-Mu untuk kami semua sampai saat ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu, kirimkan Roh Kudus-Mu untuk kami, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami untuk dapat membangun karakter Kristus dalam hidup kami. Ampuni segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ada perkataan pemeran Margaret Thatcher dalam film The Iron Lady. Kurang lebih artinya seperti ini. Hati-hatilah dengan pikiranmu. Mereka akan jadi ucapan. Hati-hatilah dengan ucapanmu, mereka akan jadi tindakan. Hati-hatilah dengan tindakanmu, mereka akan jadi kebiasaan. Hati-hatilah dengan kebiasaanmu, mereka akan jadi karaktermu. Dan hati-hatilah dengan karaktermu, itu akan jadi masa depanmu. Apa yang kita pikirkan, kita akan menjadi itu. Seperti yang diungkapkan oleh kutipan di atas, karakter kita dibentuk oleh apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita tindakan. Pikiran, perkataan, dan tindakan yang kita lakukan setiap hari menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan yang bertahun-tahun menjadi karakter kita. Jadi kesimpulannya, karakter adalah hasil dari sebuah proses yang dilalui seorang dalam waktu yang panjang. Lalu apakah mungkin kita untuk mengubah karakter dalam diri kita yang negatif? Jawabannya adalah dengan pertolongan Roh Kudus pasti bisa. Bagaimana caranya? Yang pertama, pikirkan apa yang benar. Kembali dalam kutipan di atas, karakter dibentuk dimulai dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Apa yang kita pikirkan berhubungan dengan nilai-nilai yang tertanam dan yang kita percayai. Karakter yang baik dibangun di atas hati dan pikiran yang baik. Jadi, isilah hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Itu sebabnya Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi seperti ini. Terdapat di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Yang kedua, ucapkanlah hanya perkataan yang membangun. Perkataan kita adalah etalase dari hati dan pikiran kita. Apa yang kita pikirkan tercermin dari apa yang sering kita ucapkan. Dalam Efesus 4 ayat 29 tertulis, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi
Pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Kita sebagai umat percaya diminta untuk memperkatakan hal-hal yang membangun dan bisa menjadi berkat buat orang yang mendengarnya. Yang ketiga adalah bertindak atau merespon dengan benar. Salah satu contoh menggambarkan bagaimana pilihan-pilihan membentuk karakter seseorang adalah kisah Yusuf. Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya dan dijual menjadi seorang budak. Namun, ia tidak pahit hati. Yusuf membuat pilihan-pilihan yang benar dalam perjalanan hidupnya yang penuh dengan berbagai masalah. Mulai dari saat ia dikhianati, dijual, berada di rumah Potifar, difitnah oleh istri Potifar, berada di penjara, hingga saat ia dilupakan oleh sang juru minuman raja. Yusuf tidak mengutuki Tuhan karena berbagai nasib buruknya. Ia tidak menyimpan kepahitan kepada orang-orang yang menyakitinya. Ia tetap melakukan yang terbaik dalam setiap situasi yang dihadapinya. Bagaimana kita bisa melakukan 3 hal di atas sehingga kita bisa memiliki karakter yang sesuai dengan kehendak Allah? Kita memerlukan Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang mengerjakan pembaruan akal budi kita. Untuk itu, undanglah Roh Kudus untuk masuk dalam diri kita dan menguasai hati dan pikiran kita, juga dalam perkataan dan tindakan kita, untuk menolong kita untuk membangun karakter Kristus. Kristus ingin agar kita anak-anaknya melekat kepadanya, menghasilkan buah, bertumbuh dewasa, dan mempunyai karakter Kristus. Karena hanya karakter kitalah yang akan kita bawa ke surga nanti. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati.